Yo, balik lagi sama kita dua pemabuk yang berbosan di acara Tipsy Sipping Club. Seperti biasa, kita bakalan share pengalaman kita tentang drinking alkohol. Hari ini kita didatengin temen nih, nggak jauh sih dari Semarang. Enggak. Tapi pertama tadi dua pemabuk yang hampir bosan. Ya. Alhamdulillah ada temannya yang bosan. Aku sendiri bosan sebenarnya. Tapi itu yang menghasilkan uang Mas buat aku. Ya mau nggak mau karena kita berkecimpung di dunia itu. Tapi aku senang sama tagline-nya itu tadi. Apa tuh? Tagline-nya adalah dua pemabuk yang hampir bosan. Oh, hampir. Jadi ini saatnya kita buat sharing tentang pengalaman kita selama ini. Seperti biasa. Tapi kita setiap harinya punya bintang tamu yang spesial ya. Top-topku. Hari ini ada siapa nih? Hari ini ada siapa? Boleh silakan kenalan. Bukan Tora Sudiro pasti. Aku baru mau ngomong nih, ada tamu spesial. Kebetulan aku punya telur. Apa tuh? Telur spesial. Tetap dari. Martabak ya, Pak. Kenalan diri mana tuh? Mas Sopo. Mas Sopo ya. Halo semua. Halo semua. Oh, nggak ketemu lagi. Jadi kenalin, saya Soma. Somai. Kebetulan teman dari dua pemabuk yang hampir bosan ini. Jadi sebenarnya saya bukan bintang tamu, tapi teman-teman mereka yang hampir bosan. Oke. Siap. Hampir bosan aku. Hampir bosan buat mabuk. Oh, hampir bosan. Oke. Tapi belum insaf ya. Yoi. Oke. Lebih tepatnya mau ijab tapi nggak ada duit nanti. Ya kan? Terus lah. Bodoh. Sedikit. Kita ngentak duit gitu. Nah, oke. Iya, Kali ini kita bakalan bahas salah satu brand ya, brand dari gin, dan tentunya kita ditemenin sama Mas Soma. Dia adalah salah satu alkohol antusias juga di Semarang. Jadi mungkin dia paham betul soal perminuman ya kan. Mungkin tidak cuma minuman doang yang dia tahu deh. Apa tuh? Oke. Wah, pokoknya naik level deh, naik kelas. Gila. Oke. Biar kita ini ya, manly ya. Any device, oke. Advice. Oh iya. Habis langsung aja. Kita keluarin botolnya ya. Botolnya. Tapi kita lanjut buat Asomai. Yo, seperti biasa kita ada di cocktail session. So kali ini kita bakalan bikin koktail dari Tangkeray yang akan kita bahas nanti. So ini adalah salah satu jenis gin yang enak banget buat dibikin koktail. Langsung aja, di sini kita punya Tangkeray sebagai basic spiritnya. Ada poh-pohan sirup di sweet parts-nya. Terus aku pakai yuzu dan egg white. So yang pertama, kita chill gelasnya biar hasilnya maksimal. So kali ini aku bakalan bikin koktail yang hasil classic twist dari gin sour kalau ada yang tahu. Ini simple banget koktailnya, cuman sweet and sour taste, cuman hasilnya bakal maksimal banget, enak banget. Yang pertama bakalan kita masukin adalah Tangkeray. Tangkeray adalah salah satu jenis spirit dari gin yang dimana aku suka banget bikin koktail dari gin karena dia gampang banget buat dipadu-paduin. Dia gampang banget mau dimasukin flavor apa aja, mau dibikin sour taste atau mau dibikin fruity, mau umami, itu bisa banget sih. So aku pakai 50 ml di setiap koktailnya. Yang kedua aku pakai poh-pohan sirup untuk sweet parts-nya, dimana poh-pohan itu salah satu jenis tumbuhan khas Indonesia yang banyak biasanya dipakai buat lalapan di Jawa Barat sana, walaupun di Jawa Tengah di tempat kita masih agak susah buat nyarinya. Biasanya tumbuh liar gitu sih. Kemarin aku dapat dari kebun tetangga, jadi aku bikin sirup. Ini bakalan enak banget buat
taste di gin sourku. Aku pakai 20 ml di setiap koktailnya. Lalu untuk sour parts-nya aku pakai yuzu. Aku twist dari lemon ke citrusnya yuzu. Yuzu adalah salah satu citrus dari Jepang yang terkenal banget dengan harga yang mahal. So walaupun mahal, untuk hasil koktailnya bakalan lebih kompleks, lebih enak. Aku pakai 15 ml per koktailnya. Dan ini adalah salah satu trikku untuk membuat sour cocktail. Aku selalu pakai egg white, dimana egg white berguna untuk mengikat rasa dari ingredient yang sudah aku masukkan, yang aku pakai, dan memberi karakter bold di dalam koktailnya. Jadi ntar lebih balance, lebih nimbulin taste creamy seperti itu, yang pastinya akan lebih enak. So metode pertama, kita perlu dry shake dulu untuk memecah egg white agar tercampur dengan liquid yang udah kita pakai. Nggak perlu lama-lama, yang penting udah kerasa tercampur di dalamnya. Jadi hasilnya menimbulkan foam. Lalu tambahkan ice dan shake seperti biasa untuk mendinginkan koktail yang akan kita sajikan atau kita minum. Oke, sudah cukup dingin. Terus double strain. Warnanya bagus banget sih. Ada keijo-ijoan yang kita dapatkan dari poh-pohan ya, dari daun poh-pohan. Untuk result test-nya nanti bakalan aku jelasin di video setelah ini, di sesi setelah ini. Oke, for the garnish kita pakai poh-pohan, daun poh-pohan yang masih fresh. Yap, this is poh-pohan gin sour. Langsung aja kita ke sesi berikutnya. Kita punya Alkopedia. Dan di sini, jadi aku udah buatin koktail buat Mas Ibe sama Mas Homa. Silahkan boleh dicicipin. Ini sekalian aku jelasin tangkre, sekalian aku jelasin koktailnya. Oke, berarti ini langsung cheers. Cheers, Dev. Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Oh ya, jadi hari ini kita disupport botol dari Kojun di Dalan yang harganya bisa di bawah sini. Oh, langsung follow. Langsung follow. Thank you Sudah support kita. Ya besok bisa buat. Biar kita mabok malah. Saat di bosen malah mabuk. Kayaknya kita perlu cheers dulu itu. Kita coba minumannya Mas Adi. Kemana beda sendiri nih. Saya apa ini? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Jelasin dulu lah namanya apa. Jadi namanya adalah poh-pohan gin sour. Poh-pohan Gin sour. Oh, gin sour. Sesuai Poh-pohan gin sour. Jadi perlu sour. Oh, itu dari onek ya. Poh-pohan paling manis. Sour. Enak ya, Mas? Lain nih, uang yang Jadi poh-pohan itu yang buat yang daunnya ini. Jadi aku pakai daun poh-pohan tapi udah diproses dijadiin sirup.
basically ini sih. Jadi koktail itu dari kelas koktail namanya gin sour. Oke. Gin sour kan basicnya cuma gin, lemon juice sama simple sirup gula. Nah, simple sirup. cuman ada bartender kan kita sebagai pelaku bar sering ditwist biar rasanya beda, biar nggak bosan, biar ngerasain gulanya aku lagi pakai gula yang tadi infus pakai daun bawang. Jadi kita taste-nya beda di situ. Terus lemon juice-nya diganti dengan yuzu yang tadi aku pakai. Yuzu itu apa mas? Yuzu itu sitrus dari Jepang. Dia bentuknya kayak lemon gitu. Oh, yuzu gitu. Yuzu. Hah? Yuzu. Yuzu loh. Ini yuzu. Ini pak salah. Iya. Mahal, Mahal. Tapi gimana deh? Yang didapetin apa? Yang di depannya itu Terus BDW ini pakai buat pakai telur. telur ya. Jadi buat ngikat Kelihatan sih. ngikat ya. Pokoknya kumnya. Buknya. Rasanya lumayan tuh. Lumayan tak enak kalau aku. Kalau kontennya dulu aja ngomong lumayan mas. Kalau aku lumayan karena memang Nggak objektif lah. memang gin sama tonik gitu. Iya. Oh, cinta nih ya. Cowok. Partai keras. Ih, Partai keras. Tapi banyak yang bilang gin tonic itu buat cewek. Gin tonik buat cewek. Mosok. Kebanyakan orang kenapa enggak? Itu kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Tapi kita bahas. Oh, Kita masih di Akopedia. Coba kita jelasin ini dulu. Jelasin ini. Itu seru sih itu gin sama cewek. Tapi sebenarnya tengahnya berapa persen mas alkoholnya? Kayaknya bapak lebih tahu ya. Itu pernah jualan ya? Nggak tahu. Kok masih? Kayak gimana gitu lihat ini. Anggurai. Kebetulan dulu saya hampir 3 tahun jualan Asik. Asik. Dan itu laku. Iya kan? Dan itu booming di Semarang. Tapi apa sih Mas Adit? Aku mau tanya, pembuatan koktail ini dia cuma pakai tangernya ini atau bisa godon gitu? Terus tangernya rubber tap, Ya, bisa. bisa sih, bisa. Cuma nanti udah pasti taste yang didapat beda karena setiap gin, setiap minuman itu kan dia punya karakter yang berbeda-beda ya. Kayak mungkin Tangerang yang dia lebih dominan ke dry, kalau rubber tap dia lebih ke spice kayak gitu kan. Ntar taste koktailnya beda-beda. Dan emang aku pribadi aku merasa kalau gin itu paling gampang kita bikin koktail. Karena rasanya gampang dimasukin pakai taste apa aja. Kamu mau bikin fruity bisa, kamu mau bikin umami kayak mau kasih green tea gitu bisa. Umami itu salah satu sense of taste. Karena ada sweet, ada sour, ada spicy. Umami itu adalah taste yang nggak bisa kita ucapkan. Kalau di Indonesia sih gurih sih, umami. Itu bahasa Jepang juga mas? Bahasa Jepang. Larang gitu deh. Larang juga. Jepang larang. Larang juga. Nyabi. Nyabi. Ini simpel banget taste-nya, cuman dan itu bolehnya di kayak pakai obat sirup terus nanti ditulis pakai Jadi susah ya, ini ya, opalan ini ya, susah ya. jujur di Semarang susah Susah ya? susah. Cuman banyak katanya di kabupaten itu malah tumbuh liar. Liar kayak adik-adik zaman sekarang tuh. Liar tuh langsung Liar mas. kalau belum gitu ya pikirnya mana. Nah. Enggak mas, coba aku tatayan mas. Sebenarnya kalau Tengrai ini berapa persen mas alkoholnya? Oke, aku jelasin lah ya di sini lah ya. Aku baca di label-label yang ada di sini, namanya Tangerai. Dia ada beberapa varian, ada Tangerai yang bertem, ada apa lagi ya? Ada dua macam lagi, agak lupa namanya. Terus ini ada labelnya, label dari Tangerai. Ada logonya maksudnya, merah ini. Jadi semua Tangerai pasti ada logo merahnya ini. Terus di sini tulisnya ada London Dry Gin, karena itu salah satu stylenya dia. Stylenya dia kan ada, kalau di gin itu ada Autumn, ada Jennifer, terus ada London Dry, terus ada Ombon Gin dan lain-lain. Dia termasuk salah satu jenis London Dry, walaupun dia bukan dari Inggris. Iya. Makanya di sini tulisin imported, karena dia ambil style, dia kan dari Scotland dia, si Tangerai ini. Dia ambil dari dia import stylenya dari London, jadi di sini tulisin import. Oke, gitu. Terus ini ada tulisan apa nih, Majesty of God, oke. Terus ini masih biasa cukai di bawah umur 21 tahun, masih pada kita dibelinya yang ori ya, bukan yang ini. Jadi ada semua. Terus ini yang tadi udah dijelasin, ada dry gin. Jadi prosesnya sih yang membedakan kalau ada dry gin itu dia pakai proses yang continue yang kemarin udah dijelasin.
prosesnya masih sama dipegang. Jadi kalau dia nggak pakai handphone itu berarti bukan daging. Kayak gitu, udah beda lagi. Kayak yang otom itu kan dipotong, jadi namanya otom jin. Terus ada jin, produce and battle in Great Britain for Charles Tanqueray. Nah ini dia imported, aslinya dia dari Skotlandia. Terus alkoholnya ternyata 47,3% mas. 47 gila ya. Tinggi. Karena semua jin tinggi ya mas. Pasti di atas 40%. Pasti. Pantas bartender bisa masuk ya kalau benar sini. Gila sih. Terus ini ada tulisan Charles Tanqueray ini penemunya, namanya Charles Tanqueray, makanya bilang Tanqueray. Terus di belakangnya ditulis Charles Tanqueray bikin distilling. Oke lah, ditemunya di 1830 dengan finance botanical. Aku jelasin sedikit soal jin. Jadi jin itu adalah salah satu jenis spirit. Kalau jin kan ada kayak kota, ada whisky yang mana kita udah bahas. Terusnya ada jin. Jadi jin itu mostly dia minimal pakai 2 kali destilasi. Jadi yang pertama buat dapat tingkat alkoholnya, yang kedua buat infusingnya. Jadi semua jin itu harus ada infus dari juniper berries. Salah satu tumbuh-tumbuhan lah yang ada di luar sana di Indonesia ada juniper berries. Jadi gitu. Walaupun setiap jin dia pasti ada minimal 3 lah. Kayak Tanqueray itu dia pakai 4 botanical. Dari juniper berries, terus licorice, angelica root sama koriander, dari koriander. Jadi ada 4 itu. Makanya tes setiap jin kan kalau kamu ya obat itu kayak bau-bauan. Ya, karena dia dari botanical itu dari spice. Ada yang pakai lemon peel, ada yang dari Jepang dia pakai sakura flowers, kenzapi, jadi macam-macam. Makanya taste-nya enak banget sih, baunya wangi, taste-nya enak. Jadi nggak heran kalau cewek-cewek itu kayak karena baunya wangi. Kayak gitu. Terus jin pertama kali ditemuin di Belanda itu namanya Dr. Silvius. Dia tuh sorry mas agak nganggur. Belajar kita belajar. Dia pertama kalinya di situ diciptain buat obat lambung ginjal, buat obat ginjal. Padahal kita kalau minum selama ini merusak ginjal. Kalau dia dulu nyiptain membuat obat ginjal yang dosisnya nggak terlalu tinggi, makanya dia ciptain gini. Kayak gitu. Awalnya dari vodka, terus dia disuruh ulang, dia tambahin pakai apa? Juniper dan gin. Kayak gitu. Dari mana? Belanda. Itu namanya Jennifer. Orang Inggris bilang gin singkat. Jadi sebenarnya jin itu dari Belanda. kata-kata dari awalnya. Berarti Jennifer Lopez itu juga termasuk jin ya? Iya, mungkin dari Belanda juga dulu. itu sebenarnya kalau Jennifer Lopez itu aktornya mas. Iya mas. After minum gin. Masuk. Terus masih seperti biasa, don't drink with driving ya, jadi nggak boleh mengendarai. Setelah itu orang hamil nggak boleh minum seperti biasa. Terus ini masih ada misalnya please recycle. Harusnya bisa digunakan lagi walaupun di Indonesia sering dibuang. Bisa mas, banyak mas. Buat pajangan bisa. Botol hijau aja nih, botol hijau nih. Bisa ditemui di tempat-tempat yang terdekat ya. Bisa direfill, bisa direfill. Bisa, lo belum ada lo ya. Terus kecapnya buah musim. Terus botolnya hijau, jadi kalau balik itu bukan Tanqueray. Gin. Tanqueray identik hijau berarti ya. Hijau semua. Kalau yang Tanqueray biasa ini dia dari 4 botanical. Kalau yang tadi masih dia bilang 10, number 10, itu dia dari 10 botanical. Lebih kompleks. Lebih kompleks rasanya. Pasti lebih mahal. Kalau dia ini ada tulisannya sih, cuma tertutupan. Dia distill 4 time. Jadi bukan 2 ini. Dia 4 kali distilasi, 4 kali dituling. Minimal kan 2, yang pertama buat dapetin alkoholnya, dan yang kedua buat masukin botanicalnya. Jadi yang kedua tuh dia masukin juniper berries, dia masukin angelica root, dia masukin licorice sama koriander. Iya. Terus dimakan lagi, enggak sampai 4 kali, jadi sedikit rasanya. Jadi gitu sih. Ada superhero juga yang suka minum kayak gitu. Siapa tuh? Yang hijau. Green Lantern. Minumnya jin. Makanya aku gede. Kalau kita gede beda minum jin. Ada mas, arifan lokal yang botolnya hijau. Kalau itu Itu ya. Minum jin juga. Nah, aku pun terbawa itu ya. Minum jin terus dari kasuan juga. minum lagi lah. Minum. Ada terus telur yang gitu kan apa namanya? Creamy gitu ya.
Ini kalau buat lidah orang barat mungkin Suka. Tapi aku udah ajar biar masuk sama orang-orang Indonesia, jadi kan manis kan. Manis, asam kan orang-orang Jawa suka apa. Oh iya. Kayak gitu. Ya, walaupun setiap aku bikin nggak pernah hilangin rasa dari tangkreng, jadi ngendang gitu. Tangkreng. Jadi gitu. Mas Om ada yang mau ditambahin selaku penjual tangkreng? Dan Sebenarnya saya nggak mau nambahin, tapi mau tanya lagi sama Mas Adit. apa ya? Boleh. Mas, ini kenapa tadi persenannya 47,3? Kenapa kok nanggung? Nah, Biasanya 40, 41, 42, 43. Kenapa 47,3? Sebenarnya 47,3 itu artinya apa, Mas? ada komanya lagi. Nggak ada komanya lagi. Itu persenannya 47,3. Sebenarnya itu apa, Mas? Yang itu Mas mau nggak bisa jawab yang itu kan Mas belum tahu kenapa 47, karena ada yang import strength kalau nggak salah itu udah beda lagi persenannya, walaupun dia tetap tangkreng yang biasa ya. Jadi kan ada imported, terus ada yang namanya ada strength-strengthnya, itu konten akunnya udah beda lagi. Aku belum terlalu paham yang strength ya. yang strength. Perlu kalau yang strength mungkin kita tanyakan sama dokter strength ya. Semua berarti dikatakan. Tapi yang benar gini, Tanqueray itu adalah uniknya botolnya hijau. Jadi dari semua gin, mungkin hanya beberapa yang botolnya hijau. Salah satu adalah family-nya Tanqueray Gin. Tanqueray yang kecil ini, kita nyebutnya kalau orang-orang Semarang Tanqueray gendut nih. Terus satu lagi adalah yang lebih mahal, lebih tinggi, lebih kompleks tadi kalau kata Mas Adit, karena ada 10 bahan tambahan. Jadi semua botolnya hijau. Dan menurutku semua gin itu headiknya adalah botolnya hitam, bening. Tapi kalau Tanqueray itu hijau. Sebenarnya jadi ikonik sendiri sih. Dan cuma 2 ya. Dan cuman Tanqueray aja. Tanqueray Yang hijau. Number 10. kebanyakan ada lagi, lagi. tapi kebanyakan ada botolnya hitam. Tapi kita mungkin lebih familiar, kan? Lebih familiar dengan Tanqueray. Mungkin teman-teman juga kalau di sini agak jarang juga sih nemu kayak orang-orang headiknya pasti yang botolnya hitam ya nggak kelihatan Itu kayak apa ya, Mamji gitu. Mam, Hendrik, Hendrik. Oh, iya. Bulldog. Oh iya. Jujur ini salah satu gin kesayangan bartender sih. Jadi emang serius dari segi, tahu nggak ini kenapa bentuknya kayak gini? Kenapa? Dia tuh terinspirasi dari cocktail shaker. Jadi cocktail shaker kan begini kayak gini tuh. Dari capnya, bawahnya. Karena emang enak buat dibikin cocktail. Tanqueray itu rasanya gampang banget dimasukin. Kalau Hendrix kan dia salah satu komposisi yang ditambahin essence kan. Karena ada kayak apa namanya? Cucumber. Kalau Hendrix ya. Kalau Mam juga dia ada ending glukosanya atau berapa gram gitu. Makanya rasanya manis. Tapi tahu nggak kalau Mas Adit, kadar gin alkohol terbesar tertinggi Tertinggi berapa ya? Aku tahu 50 ada nggak sih? ada kayaknya 50. Tapi mungkin itu salah satu yang paling tinggi. Oh, Monkey 47, Monkey 47. Oh ya. Iya 500 mili itu ya. Menarik ini. Tapi kalau ngomongin head to head, dia bukan head to headnya ini sih kelasnya. Beda. Dia Jerman kan. Cina apa ya. Karena enak sih. Dan faktanya di tahun 2016 dia ngalahin Beefeater jadi salah satu brand yang penjualan paling banyak di dunia. 2016. Kalau di Semarang, Mas? Ya, you know lah. Ya kita lah sama yang punya ini. Ini yang suka Tanqueray banget nih. Tokoh satu ini. Contoh satu ini nih. Si apa namanya? Itu dulu agak susah tuh merubahnya tuh. Dia dari gin yang botolnya hitam yang harus dicampur tuh pakai Cucumber lah. Kayak minum Tapi sebenarnya kayak gitu juga sih, Mas. Jadi kalau menurutku ada kata-kata business responsibly apapun itu, atau kalau kita nyebutnya lebih kayak ritual minum, karena tidak semua bisa bikin koktail di rumah. Benar. Tapi yang lebih gampang adalah kita minum, misal kalau gin kita pakai tonic. Tapi jangan salah, gin tonic itu udah masuknya koktail. Udah masuk koktail ya. Semua yang dicampur udah dari awal ya. Soalnya kalau saya itu kayak ritual, Mas. Ya. Jadi kita minum sesuatu ya semua on the rock. Kalau kita minum whisky ya on the rock. Kalau kita minum gin agak kurang sih menurut on the rock. Jadi pasti pakainya tonic minim lah. Kenapa? Ada apa sih? Kenapa pasti gin tuh identiknya sama gin tonic, gin tonic? Nah, kui Mas, tolong. Tahu nggak? Alkopedia. Alkopedia.
Jelasin Mas Adit. Sebenarnya nggak ada garisnya di mana itu harus minum pakai tonik, karena emang dari dulu dia udah kebentuk dengan ya tadi kayak ritual, namanya kultur kan. Dia emang kebentuknya jadi nama tonik itu enak diminum. Walaupun zaman aku nemuin di tahun ini sih yang banyak jin baru yang minum pakai ginger ale. Nah, aku rasanya ternyata enak juga. Yang baru beda ya kalau emang jadi kan karakternya tuh kayak spice, terus herbsnya keluar. Dia kalau sama tonik itu kan lemon lime soda yang ditambahin sama kimia yang rasanya bitter. Emang ngeblend. Rasanya ngeblend. Beda kalau kamu tambahin sama Sprite yang dominan ke manis. Rasanya nggak dapet. Kayak Coca-Cola kan rasanya nggak dapet kan. Ya kembali lagi, kamu sukanya kayak gimana nih? Tapi emang jujur sama tonik itu udah paling perfect banget. Cuma sama tonik ya. Sama tonik ya. Tapi bener sih, ini kalau kita bicara ngomongin kayak masa dibilang alkopedia, sebenarnya nggak ngulik cuman soal botolnya, tapi soal kita gimana cara nikmatinya. Gitu. Balik lagi Mas Omar kan pertama kali ini kita siap biar orang-orang Semarang, khususnya Semarang dan kalau kita semua orang sih yang nonton ya, yang biar kalian tuh tahu yang kalian minum gitu loh. Biar nggak mabuk-mabuk sampai blackout, pulang udah Belajar menjadi peminum lah. Tapi minum dengan yang benar. Asik. Iya kan, maksudnya semua orang juga nggak mungkin tidak punya pikiran kayak ya minum botol, buka botol, kasih es batu minum. Tapi ternyata memang kita buka botol pun ada mineralnya. Ya. Kita minum ada mineralnya. Miner tuh Drinking banyak. attitude. Iya. Drinking attitude. Drinking attitude. Nah, mabuk, loh, Mas, mabuk itu sebenarnya suggest kita sendiri, Mas. Kita mabuk itu menurut saya suggestnya kita yang bisa ngerti kita mabuk atau enggak ada kira-kira. Ya, benar. Kalau kita udah nggak kuat, ya jangan minum. Kita kan udah dikasih tahu nih sama tubuh kita. Jadi kalau mabuk tuh momen aja, Mas. Benar-benar. Oh ini klasifikasinya kemasibin gitu. Momennya. Oh Mas. Lu kan digesek-gesek sitik saya Mas. Tapi kan kalau mau ditambahin stok bisa. Iya. Jualnya memang obat mabuk. Hampir. Yang minum boleh tapi nggak mabuk. Iya. Tuh, saya tiap hari bisa minum Mas. Jadi saya peminum bukan pemabuk. Iya. Beda. Kalau pemabuk itu biasanya 1-2 kali dalam sebulan, tapi sampai tepar. Iya. Kalau kita kalau peminum kan tiap hari bisa minum kayak mabuk. Oh iya betul. Loh, itu beda Mas. Bedain pemabuk dan peminum itu beda. Iya benar. Jadi buat teman-teman, guys. Nanti kita Apa nih bahasanya apa nih? Tipsy gang. Tipping gang. Jadi buat tipping gang. Wah, ini harus nonton ini terus nih. Educate banget. nggak ada sekolah bartender ada. Ini di sini kita bisa belajar sama Mas Adi dan ya, semua detail dijelasin. Buat yang mau tanya bisa langsung kolom komentar. Spam. Biar orangnya. Tapi sebenarnya juga sharing aja ya. Benar. Kayak saya mungkin dulu yang jual. Saya mungkin beberapa orang kenal lihat brand ini, mungkin seumuran ya. Brand ini adalah oh iya nih punyanya ini. Maksudnya oh yang jual semua. Cuman kadang semua orang juga belum ngerti manner, attitude, cara minum dengan baik dan benar. Atau mungkin caranya buat di-blend seperti apa. Itu mungkin belum banyak yang ngerti juga. Betul banget Mas Adi. Aduh. Mungkin di sini kita bakal ulas lebih lengkap di alkohol ambience ya. Kita lebih. Oh, sesi berikutnya adalah alkohol ambience. Iya, setelah kita ngerti. Rame. Aku mau bisa. Silakan. Wah, ditambah strong. Tambah enak loh. Makin enak ya. Makin enak. Tenang saya. Karena aku memang suka yang strong. Tapi jujur jadi kalau diminum tanpa campuran itu susah loh Mas. Susah ya? Pernah lah di kita ya kan. Pernah. Minum di Besok aku pernah. pernah. Itu hancur sih kalau. Jadi Maksudnya hancur buat kita ya. Ya, tapi memang sharing aja. Jadi kalau gin emang sebenarnya habitnya adalah dicampur. Iya, ada satu bukan brand tapi klasifikasi minuman yang itu agak susah dicampur. Karena habitnya minumnya by shoe atau cuma on the road gitu. Jin ada juga kayak slow, manggil slow. Itu kan dia lebih enak tanpa campuran itu kan. Jin mung itu enak juga. Itu juga baru belajar sih. Ada beberapa gin yang memang klasifikasinya yang ada yang dry, ada dijelasin. Ada yang beberapa stylenya kayak gimana. Ternyata kalau ngomongin minuman
ngomongin batal aja satu botol kita sebenarnya durasi 2 jam nggak cukup. Kompleks banget. Kompleks banget. Cuman ya kasihan kalau Mas Adit ngomong terus lah. Udah langsung aja kita ke sesi berikutnya. Udah capek ngomong. Halo Adian. Yo. Oke, tipping geng tadi. Tipping geng. Di sesi alkohol ambience, di mana kita akan membahas bagaimana orang-orang cewek cowok minum gin dari sudut pandang beliau-beliau ini. Apalagi Mas Umar yang jam terbangnya antara outlet ABC udah paham betul ya, paham banget lah. Tapi bener, sebenarnya kalau aku lebih seneng bukan dipanggil sebagai narasumber, aku dipanggil sebagai teman dan ngomongin lebih ke ambience. Yeah. Karena kalau ngomongin tentang mungkin kayak Mas Adit yang jelasin tadi itu terlalu kompleks. Maksudnya Aku aja lah kalau kamu nanti. iya. Ini kan disolu-solu nih biar kelihatan bener. Iya, bener. Nah, kalau aku lebih senang sharing tentang vibe-nya. Karena masih pada muda-muda loh nih. Wajahnya aja yang kelihatan doang, cuma kita masih muda. Oh, bengi Jo. Menolak tua ya. Nih, pertama aku mau sharing tanya dulu sama Mas Ibe. Mungkin Mas Ibe sebagai PR. Kenapa selalu hediknya adalah gin ini yang minum adalah cewek? Kenapa orang-orang selalu bilang ini cewek? Mungkin belum ada yang banyak ngerti ya, tapi selalu hediknya kayak gitu. Sama kayak kita ngomongin tentang, misal nih, tentang tequila itu selalu orang minum sange. Kenapa kalau gin selalu identik dengan cewek? Oke. Kalau Ini ngomong tentang bukan secara alkohol dia, kita ngomongin vibe aja. Ya kalau dari tequila sange itu pasti saja sih maksudnya. Apa yang ngomongin sange mas? Tergantung ngomongnya kok. Sebenarnya nggak sujes mas, tapi kita itu memang ngono mas. Kita pun kalau minum lokal brand itu bisa sange. Oh iya. Tergantung. Kalau lama menjomblo sering sange mas. Tergantung dengan sama cowok cewek. Sama cowok tuh sange juga. Bisa aja kayak sampean panjang. Kurang ngomong ya. Ini tadi ya. Jin, menurut sudut pandangku pribadi kenapa cewek? Ya 1, 2, 3 jawaban mungkin. Dan pertama budgetnya dia pengen kelihatan wah oke. Enggak jin kan juga bisa. Jin kan di atas rata-rata juga budgetnya kan 1 ke atas kalau nggak salah 12 Orangnya kan gitu. Kedua itu dia memang suka minum gin. Jadi kayak apa sih yang biasa minum gin itu loh. Nggak mau selain gin gitu loh. Udah fanatik ya. Fanatiknya ke gin. Dia mau macam-macam gin tapi produknya ke gin. Kokong satu yang di sini. Beda apa aja susahnya kayak kokong ini satu. Wah, gin holik. Nah, edan Gin holik. Benar. Terus yang ketiga itu kenapa sih cewek suka minum gin? Ya mungkin karena rasa beda aja dari yang lain. Biasanya cewek itu minumnya apa sih? Kalau nggak soju, Tequila. bir Wine ya. Tapi kalau dari yang disebutin tadi bir, soju, wine, menurutku memang bukan head-to-headnya karena dia beda. low alkohol, Betul. secara alkohol low. Tapi menurutku jawabannya karena dia orang pengen yang lebih berat. Iya. Minum gin. Menurutku sebenarnya mungkin kebanyakan orang adalah ketika minum gin ini rasanya agak sedikit rasa buah. Dia agak fruity. Oke. Lebih gampang diminum, mungkin di mixing. Atau kalau kita nyebutnya di ritual itu bisa kita bukan dicampur ke lemon juice-nya bukan, tapi dengan lemon slice. Ya. Terus dengan strawberry mungkin, dengan anggur kita tolong mas disebut ke mas. Timo. Ini balik lagi ke sesiku ya. Sedikit. Jadi kadang tuh ada orang yang salah mengartikan banyak orang minum gin kayak sebuah kritik semua mas. Padahal aslinya tuh enggak. Gin tuh ada kayak ini dia karakternya lebih ke dry kan. Dia masuknya lebih bagus pakai lime doang. Kalau kamu nambahin kayak apa namanya? Strawberry lah. Terus kurang brandnya enggak ngeblend dia brandnya. Makanya beda-beda. Kayak gin cocoknya pakai Strawberry karena dia ada konten strawberry dia mau ngeluarin itu di situ. Hendrix dia dikasih cucumber karena dia kan basicnya mau dari cucumber dia mau ngeluarin itu. Kalau kamu campur banyak gitu, wah
hancur banget rasanya. Benar. Terus. Kalau yang 500 ml tadi apa? Pakai Yang 47 itu juga cocoknya di mix pakai ulang bawahnya. Jadi Oh iya, minumnya iya. Slovian. Aku pernah minum pakai Slovian, keluar dari hidung. Apa itu? Wah, ya cuk. Wah, agak Aku gerowaknya tenanan nih. Tapi paling bener gitu. Minum satu yang bagus adalah ketika kamu minum 1 gelas, itu kayak gitu. semangat. Nggak jadi ini gitu, nggak jadi ini kan? Nggak ada langsung tuan boy. Menurut sudut pandang Mas Uma gimana nih? Minum gin. Minum gin. Ini kalangan anak muda sekarang. Oh, hype mas. Hype ya? Hype mas. Gak kalah sama yang lain ya Di sih. Semarang tuh gin booming tahun berapa ya? Ya kita Iya, 2017-an. 2017-an. Itu benar-benar gin. Mungkin waktu itu lagi sebenarnya momen sih mas. Tanggerang itu lagi momen bener-bener. Jadi semua ambience baru banyak baru di Semarang yang buka dengan edit hotel. Terlambat. Dan itu menurutku agak susah karena mengenalkan orang-orang di Semarang khususnya. Karena dia harus bayar 100 ribuan ke atas. Betul. Hanya untuk 1 gelas koktail. Karena dia akan pikir dia harus mabuk, harus beli berapa gelas sampai mabuk. Nah, sedangkan beli botol adalah segitu. Tapi sebenarnya ini adalah selain manner, menurutku ini adalah lebih kayak educate orang-orang minum dengan cara berbeda. Ya. Minum dengan cara berbeda. Terus menurutku kenapa gin juga naik? Karena orang cewek terutama. Ini ngomongin kenapa tadi balik lagi ya. Makanya kenapa cewek sering minumnya gin? Pertama, vodka. Cewek susah minum vodka. Ya, pasti. Too strong apa? Strong. Serang. Kalau minum whisky sama aja mas. Ya. Benar mas. Cowok banget soalnya. Iya. Lebih gentleman deh. Tequila apalagi mesti banyak yang menghindari karena nggak tahu kenapa karena orang belum coba aja udah habisnya seperti itu mas. Udah pikirannya adalah kita minum tequila mereka sampai Benar. ketika ada gin ini keluar dengan bisa di mix dengan ya kayak gitu tadi lah mau aja mau tonic mau pakai buah-buahan ataupun dibikin koktail itu lebih gampang. Soalnya kalau minum wine itu kalau kita di klub atau di koktail bar itu agak beda ya kalau kita di hotel itu sebenarnya mas kenapa semua di hotel itu ada wine tapi nggak ada spirit? Itu masih ada banyak hotel yang menyediakan wine tapi tidak banyak spirit Ya. karena wine itu ketika kita minum wine itu tidak sebenarnya bukan mabuknya gitu. Karena kalau kita kayak gini kan vodka punya klasifikasi mabuknya sendiri, whisky sendiri, gin sendiri. Tapi kalau wine ini, kalau kita mabuk wine, maksudnya banyak minum wine, itu kita lemes mas. Oke. Sebenarnya bukan lemes sih, tapi lebih relax. Karena otot-ototnya merasa mas kalau minum itu. Itu kalau buat cewek bagus tuh. Tapi satu shot aja, satu gelas. Kalau satu botol ya ngewel. Tetap. Satu botol. Tapi biasanya kalau Mas Adit sama Mas Ibe ya seneng ya ngewel gitu. Tergantung kondisi dan situasi. Kalau yang pas minum wine yang ngewel Mas Adit gimana? Cepat gerembuk lebari. Ya gitu tadi berarti memang gin itu nggak kalah ya. Aku malah selama ini jarang banget sih ngelihat cewek minum gin itu. Karena aku cuman ada di outlet. Soalnya itu cuma terus mas. Iya sih. Oh soalnya dari outlet. Mas Adit juga kan satu outlet dulu ya. Nah itu dulu kan saking booming kan sempat sebelum 2017 kita di modus itu harga gin masih mahal di Semarang. Kita dua juta, Tangerang 1,7. Mulai ini bapak ini turunnya harga murah dan ternyata bener diturunin keluarnya bisa lakonan ya kan itu dulunya. ya request karena pas lagi banyak lagi kencang-kencangnya kan itu dan itu menghasilkan ternyata ada impact-nya bagus ke orang-orang di sana ya walaupun ini agak meredup lagi ya karena sekarang banyak kayak kita main bahas Jameson banyak cewek yang mulai Benar. Wah Jameson ini lah. jeleknya cuma kalau di sini tuh harus diminum pakai campuran karena nggak banyak orang bisa minum pakai campuran Oh iya. kayak aku misal aku udah capek minum campuran karena kalau bangun pagi
ada yang berat kayak di kepala, kode yang orang bilang karena kalau punya pakai soda itu konten gulanya tinggi dan soda itu tonic atau apalah gitu. Makanya bangun dulu paginya nggak enak. Itu yang bikin karena kamu tidur sendiri terus bangun nggak enak. Itu salah satunya. Aduh, Kafe kan tergantung situasi kondisi. Tapi jangan ditiru ya ini. Loh, ini kan tadi bahas tentang alkoholnya. Sekarang ya ambience-nya kayak gimana? Tapi kalau dari Mas Adit, dari produk gin yang paling kalian suka dari Tanqueray, Malt, Hendrik lain-lain. Siapa dulu? Dari Mas Oman dulu ya, sebagai supplier dulu yang pertama ini. Sebenarnya kalau ngomongin barang tuh, kalau saya ini agak ngomongnya agak banyak sedikit kayak ini. Sebenarnya gini Mas, ini apapun itu ya, saya ngomong sebagai saya sendiri. Jadi kalau kita anak muda itu seringnya adalah atau senangnya adalah minum yang beda dari orang lain atau yang sedang hype. Biar dilihat ya. Ya, pertama adalah mungkin saya bilang Tanqueray mungkin salah satunya. Karena pertama dia beda sendiri. Botolnya hijau. Ya. Sebenarnya lebih eye catching sih. Orang-orang pasti kayak gitu. Ya nggak salah lah kalau orang bilang Jagger, Jameson lagi in. Ya sebenarnya karena ambience. Orang lain minum itu terus karena kayak gitu. Kalau saya sebagai produk, ya itu sebenarnya sama aja klasifikasinya dengan beberapa produk yang lain. Ya. Tapi karena dia lagi naik, maksudnya lagi hype di kalangan kayak Jameson, semua orang sekarang minum Jameson. Ya. Jadi itu karena sebenarnya orang-orang juga habit ingin mencobanya itu tinggi Mas. Apa yang masih hit? Kalau usah ngomongin botol lah, tempat itu kayak gitu. Iya. Apalagi Semarang kan orangnya kayak ini ya, apa namanya? Orang coba ini penasaran. Cobain lah, ternyata enak menurut. Karena gitu kan Semarang. Nanti kita ngomongin kayak di Semarang ya. Mungkin di tempat-tempat lain agak beda. Cuman mayoritasnya seperti itu. Mungkin saya juga bilang orang-orang belum banyak yang ngerti juga kayak gini. Cuman setelah kita lihat, maksudnya setelah kita mungkin ada konten kayak gini, orang-orang tambah ngerti. Oh, jadi gin yang botolnya hijau hanya beberapa. Iya. Dan salah satunya adalah ini. Dan jujur, kalau kebanyakan brand booming itu kan karena dari sisi mungkin dari brand ambassadornya atau dari apa? Prinsipalnya dia punya program. Tapi bener nggak sih Mas Nopo? Kalau Tanqueray itu saya dulu nggak ada program loh buat yang booming. Tapi dia booming dengan sendirinya. Masa sih? Iya nggak? Oh, iya. Atau nggak? Oh dia dulu. dia Jangan program orang dari dia booming sendiri. ya nggak atau nggak? Sebenarnya gini, kalau dulu soal Tanqueray adalah saya kebantu punya teman kokoh saya ini satu ini. Dulu tuh nonton sama saya tapi minumnya ya botol hitam. Oh ada influencernya ya? Ada influencernya. Jadi minumnya dia botol hitam, sedangkan saya jual. Jadi saya mau nggak mau harus, jadi lebih gampang edukasi itu ada banyak Mas menurutku. Karena edukasi nggak melulu tentang kamu menjelaskan produk ini, tapi kayak gini aja. Misal nih, masih B pertama minumnya anggaplah yang botol hitam. Hendrik dia. Tiba-tiba saya jual. Masih B nih, ngobrolnya sama saya terus. Nah, kayak Mas Adit juga sama terus. Ketika ngomong minumnya adalah itu terus, saya akan bilang, ini aku punya juga nih, aku juga jual nih. Kenapa nggak minum ini aja? Karena dulu koko saya yang satu ini minumnya adalah gin terus. Makanya sampai sekarang. Makanya saya rubah, sebenarnya rubahnya tidak terlalu berat karena kita sama-sama klasifikasinya. Jadi kita hanya rubah gin to gin. Pertama, ini adalah yang pegang temennya sendiri. Misal saya pegang. Koko kita yang satu ini minumnya itu terus. Si botol hitam terus nih. Kan tak coba lagi. Dia mungkin tidak terlalu berat, dia nggak apa-apa minum itu. Tapi ketika beberapa kali dia akan bisa coba. Mungkin itu lebih ke ambience orangnya juga sih. Jadi mulai kalau ngomongin educate tapi lebih mengenalkan Mas. Jadi kalau educate dengan mengenalkan agak sedikit mungkin lebih kompleks mengenalkan. Tapi kalau kita bantu untuk mencoba kan lebih gampang ya. Ini sama-sama gin coba. Ediknya hampir sama minumnya. Cuman kalau edik adalah selalu dengan timun. Mungkin kita juga bisa Tanqueray pakai itu, tapi kayak Mas Adit tadi bilang, mungkin jangan terlalu banyak. Nyampah Mas. Iya, benar. Sebenarnya bukan nyampah juga Mas. Costingmu jebol. Aku kesel dengan poin itu.
Nah, aku seneng ya mas, karena rasanya jadi campur-campur ya dong. Tapi aku Iya. gitu. Nanti biar penikmatnya milih sendiri ya, mau tetap pilih atau mau pindah lain gitu. Karena kalau merubah orang itu sebenarnya harusnya satu genre mas. Misalnya dia suka gym, kita bisa rubah dia pelan-pelan adalah dengan gym yang lain. Iya. Karena bisa kayak gini juga. Ketika satu orang itu minum botol A, karena botol A ini hype, tapi dia tidak mengenal si botol ini yang pegang siapa atau apapun itu. Oh, itu poin plus juga ya. Sedangkan saya punya botol B yang mungkin tidak se-hype botol A. Tapi saya bisa suggest kayak kemarin tadi Mas Udin. Mas, sama-sama minum gin nih. Ini lo ginku. Aku dibantu. Karena pasti seusia Ini magic word. Aku dibantu. Karena itu sebenarnya appreciate. Ya. Karena seorang kita pasti suka dia. Betul. Ya. Appreciate itu banyak hal, nggak cuma duit mas. Iya benar. Ya senjatanya ki mau CLB mau loh. Apa? Cangkem lamis kan. Sebenarnya pinter lu ngomong. Tapi kalau seumuran kita ada yang nomor satu respect mas. Respect. Iyalah. Ya, itu Jadi kata kunci magic apa tadi namanya? Buat dibantu. Bantu. Itu adalah sebenarnya tuh respect mas. Dan aku senangnya Soma tuh nggak cuman ya aku ketemu banyak, kita setelah aku di bar kan ketemu banyak supplier di Semarang, dia tuh nggak yang minta tolong terus, tapi kadang dia ngasih gitu, aku butuh ini nih, ya udah nih buat kamu. Jadi ada win-win sama ada. Karena kalau supplier itu kalau dimintain itu nggak punya. Ya. Kalau botol punya mas. Nah, itu yang kita butuhin. Itu yang kita butuhin. betul. Karena kita ngasih tuh banyak mas, nggak cuma duit. Benar. Tapi ujung-ujungnya duit juga. Iya sih. Betul aja. Bisnis. Ya jadi seperti inilah ya dunia bar ya. Mas Adit belum jelasin tadi yang paling suka kamu apa di Tangri. Lah ini Soma apa tadi? Udah tadi. Apa dia? Tanggerei. Botolnya. Tanggerei oke. Aku suka Tanggerei cuman dia tuh jujur dia nomor 2 sih. Oke, thank you. Sekarang kita Belum kalah. belum ya. Ya Mas Adit. Biar tahu dikit lah. Biar kelihatan keren. Panjang bener. Nama video mas. Aku tak emang yang. Enggak emang yang gue. Kita Aku objektif. Karena kita kan bukan di branding ya. Kita beli sendiri nih. Objektif loh. Ini mau toko dewe apa pocun? Maksudnya kita belum di branding, jadi masih sembarang lah. Yang pertama adalah Ada namanya satu gin itu agak susah dicari di Indonesia, namanya Botanis. Botanis. Jadi dulu aku dapat hand carry dari ownerku, itu enak banget sih. Hendrix aku suka juga, terus apa namanya yang pakai sakurat dari Jepang apa? Roku tuh wangi, tapi Tanggerei enak. Ya, menurutku kalau aku disuruh yang paling enak tadi, cuman kalau yang paling worth it itu Tanggerei. Karena dengan harga segini kita udah minum enak. Ya kan, Roku, Botanis tuh harganya mahal. karena Kalau jujur aja kalau usia kita pasti pricey itu pricey dulu deal. baru diri. Iya benar. Itu enak banget. Pada tahu nggak lihat tangan dulu baru diri. Karena apa? Karena itu harganya dulu. Iya. Oke. Nah, dari besok ya, yang dulu apa nih? Kalau tadi kan kalau lihat kita mau datang ke otot, lihatnya kiri dulu, kanan dulu baru kiri. Lihat harganya dulu. Kanan kiri ya. Kalau itu belakang dulu baru depan. Oh iya. Belakang tadi Belakang malam minggu, depan cuma kiri. Itu kan bahaya. Bahaya. Tapi emang jujur sih. Oh, Kebanyakan jujur loh. Jujur. Kebanyakan minum gin tuh. Aku zamanin sih tahun 2000 berapa ya, 19 18. Kita ke bar yang lagi hype di soal gin kan di Swan kan dulu. Kita bener-bener yang sama kokoh ini kesana buka gin karena apa? Banyak cewek yang deket. Itu serius. Karena apa? serius. Itu bener-bener Pakai lagu nggak ada aku. Iya. aku jomblo soalnya. Terus buka satu gin ya bener-bener yang cewek ikut minum dong. Karena dia suka kayak suka minum. Kalau dulu adit sama kokohnya itu gini aja, saya cukup bisa sendirian, nggak apa-apa. Kamu memperjelas dirimu sendiri baik-baik lu kenapa ya? Jujur kan jujur. Tuh karena kalau datang dulu aku nawarin produk mas. Oh iya. Tapi nggak apa saja ya kan? 2-3 botol. Enak emang Emang sih gimana pengen di coba aku. Wetok. Seperti itulah. Apalagi mas kontennya nih?
Yang tadi udah kita bahas rata-rata, berarti rata-rata usia penikmat gin itu di atas umur 30 apa di bawah 30 ke bawah? Kalau personal saya akan di umur 35 ke bawah. Ya. 35 ke bawah. Iya. Milenial ya. Kalau peminum baru enggak mas? Peminum baru enggak ya? Karena kalau usia peminum baru, kita nyebutnya sebenarnya kalau bukan 18 tahun. Kalau ngomongin alkohol adalah 21 tahun. Benar. Jadi kalau Setuju aku. ngomongin alkohol itu peminum baru adalah dari 20 tahun. Kalau setelah itu karena 25 biasanya kerja mas. Oh iya. Sudah bekerja, sudah punya Penghasilan sendiri. sendiri. Jadi dia bisa milih. Kalau peminum baru kita nyebutnya adalah peminum baru itu mulai minuman lokal atau impor, tapi yang agak sedikit ngebrand. Itu adalah awal mula mereka minum. Berarti mereka punya etiket untuk meminum baru. Bukan berarti saya tidak bilang kalau ada orang yang minum brand lokal yang di pasaran itu yang harganya di bawah UMR. ya masuk UMR Rata-rata. maksudnya orang yang ada di klub atau di bar itu biasanya kenapa dulu sering ada kayak hari-hari mahasiswa Ya. dengan brand tertentu. Menurutku itu adalah dia peminum baru. Kalau yang minum gin ini adalah menurutku usia di bawah 35 ke atas 25. Setuju sih aku sih. Bukan berarti yang di atas 35 nggak minum ya. Cuman Karena biasanya di atas 35 terus minumnya gin ki gadun mas. enggak tuh gadun tuh sing prestis Oh, iya. kayak apa namanya? Kan tuh kakek. Oh iya. Ceweknya minta. Oh ya, kalau minum ini sih sebenarnya lebih pride. Right. Ya. Kalau ini adalah gitu ya. Terus dulu sempat ada apa namanya? Fase di mana klub di Semarang tuh akhirnya jual gin, tahu gak sih? Yang dulunya kan Jarang. aku pernah kerja di klub kan kayak whisky, Hennessy, masih ada cognac. Ada gin tuh susah karena apa tuh pakai. Terus sempat karena itu boom di Semarang terus dia jual. Benar. Itu gila sih, sempat gila gin di Semarang. Gin di Semarang. Semarang itu ada di sini. Semarang ya. Semarang aja kan apalagi di luar nggak tahu. Apalagi Semarang kiblatnya Jakarta kan. Udah pasti mereka udah lebih Iya, makanya. lebih hype. Terus ini aku mau tanya ini karena aku ada rasa tersendiri sih. Dirimu pernah nggak sih minum gin tuh enak diminum di bar mana? Oh, Kalau aku jujur ya, aku sendiri ya. tempat ya ngomongin tempat ya. Jujur aku seneng minum gin tuh di Lisbon. Di Lisbon. Kalau sekarang di Bogor karena dia emang fokus soal gin. Kalian kalau mau pengen minum gin yang komplit, yang maksudnya semua brand ada, terus semua apa cara dia mau masukin apa aja, gin itu di Bogor. Kalian bisa coba ke Bogor. Itu semua ada di sana, sampai yang import yang nggak ada dijual sama prinsipal di Indonesia dia punya. Kalau dulu emang di Lisbon enak sih, karena emang vibe-nya enak, ambience-nya, musiknya pas. Itu aku dulu. Cewek banyak ya kan. Ya, pasti. Kalau Tapi kalau aku lebih objektif kayak gini, tidak ke tempat ke tapi lebih ke kayak ini. Jadi orang kalau minum gin pasti adalah tidak di tempat yang sama. Nggak gin juga kalau itu semua tempat semua minuman. Iya, ini ngomongin saya Gin sendiri dulu ya. ya. Maksudnya dari ginnya dulu Oke. karena kalau minum gin akan sedikit lebih Gerah. ya. Iya, benar. Tapi gimana Panas. sih? Maaf bener. Panas. Kedua gin itu memang harus dingin. Kalau minum gin nggak dingin nggak ada sesuatu. Nah, Oh, itu itu dia. nah, Itu oke. dia. Kayak Jadi, ini. jadi sebenarnya kalau ngomongin ini terlepas dari apapun brand soal tempat, tapi minum adalah di tempat yang Dingin. dan harus dingin. Makanya dingin tuh gelasi ada ekstra dulu. Kalau minum gin ya, karena sebenarnya kalau ngomongin minuman pasti adalah Iya. Tapi kalau aku pribadi paling enak minum gin di Mili. Oke, siap. Di Mili itu enak Apa banget. lebih ke jualan gitu. Iya, karena dingin di sana. Ini rasa jualan itu. Pertanyaannya kan gue. Pertanyaannya adalah, tapi yang disuka sama jinnya apa? Gin. Kan ngomongnya Iya. apa? Iya. Jadi saya sendiri ya sudut pandang saya. Karena ini dulu yang gue Ayo. Karena aku tengok ini paling enak minum di mana di Mili. Di sana dingin, ditemani marketingnya juga, Iya. dan ada diskonnya juga. Oh, iya. Sen gitu loh. Jadi enak. Ada biliarnya. Poin plus ya. Poin plus. Gitu. sama satu lagi lah sebenarnya. Kalau minum sama kalau kita lebih pingin chill, lebih agak lebih pride, minumnya tuh di art hotel. Art Hotel ya. Iya.
Apa kancaku kasih orang? Bener. Boleh minta diskon. Nanti separuh di Makasih loh ya. Iya, Tapi iya. aku bisa dimarahin. Aku ngomongin bar lain, orang lain ngomongin bar lo. Tapi nggak apa-apa. Tapi Kita enak, objektif, kita objektif. Hotel enak. soalnya Artotel tuh baik soalnya. Ya Tapi gitu lah. saya aja. Benar. Tapi dimanapun tempat kalau ada teman di sana yang kerja di sana enak. Oh, iya. Nyaman pasti. Benar-benar. Kalau dimilih berapa? Jual mas? Kalau dimilih itu kisaran 1,3. Net plus lah. Plus itu nanti ada diskon 30%. Wow. Murah kali free mixer ya? Enggak free mix. Oh banyak. Pas gue di diskon 30% jalur mixer mana? Balik. 30%. Luar biasa. Murah gitu. Oh di Art Hotel tuh 1,5 net Net free mixer. free mix diskon 70. Oh, enggak lah. Diskon nanti kalau kita kenal ya. Asik. Kalau cewek dong. Cewek lah. Enggak jadi itu enggak no diskon 1,5 itu net. Teman-teman ini kalau di diskon sayang loh, rasanya enak banget tuh. Iya lah. Orang yang minum jauh udah pasti. Benar. Nek pas ana sing teko wedok diskonan ngono aku di WA. Ih, enggak apa-apa. Dikali. Iya, Barang. Enak mendelak lagi. Ya seenggaknya kalian tahu lah mau minum di mana ya kan. Udah tahu harganya udah kita jelasin. Dan cocoknya pakai apa? Minumnya pakai Pakai apa? Jangan ngasal mentah-mentah. Jadi semua jadi es campur dikasih. Enggak. Jadi tadi udah jelasin Mas Adit. Apa itu Mas? Iya tadi udah disebutin Jin campur. es campur. Oh, mau jin campur Mas. Jin campur. Yang kayak lampah itu. Tapi boleh sih kalau kalian mau coba tanpa, maksudnya selain tonic mau ginger. Tapi itu agak sedikit tricky juga Mas. Kayak ada satu brand tempat itu dia pakai Baileys boba. Boba. Oh dia jual beli sama boba maksudnya. Oh, juga sih itu sih keren juga sih. Itu keren. Jadi sih, salah satu. sebenarnya ada beberapa menurutku itu teknik Keren. Boba lagi ini kan, lagi head juga kan. Iya, Baileys masuk sih. Ya itulah dunia bar lah ya. Dunia baru. Ya gitulah kalau buat aku mungkin kalau dikasih rating masih worth it banget buat diminum. 7. Berapa Mas? Berapa nilainya? 7 dari 10 kalau menurut aku buat diminum sekarang ya. Sekarang. Aslinya berapa? 8 dari 10 lah. 8 dari 10. Betul. Enggak ada yang tanyain aku ya. Iya, Mas. Mas Omar pasti. Jangan mentang-mentang bukan brandnya loh. Ini loh. Iya, Nggak, dia objektif, betul ya. objektif. Sebenarnya kalau ngomong ini bukan dari rasa, maksudnya rasanya sih oke, tapi lebih ke benar Mas Adi tadi bilang adalah worth it. Worth it ini menurutku benar pasti di atas 8 dari 10 karena ini ketentuannya yang paling Kuat. kamu bisa dapat. Keren lah. Thank you. Silahkan dicoba di rumah. Oke, firstly lagi. Di sini kita nggak mau, kita bikin konten ini kita nggak mau ngajak kalian buat minum alkohol yang belum minum ya. Jadi kita nggak ngajarin, kita cuma edukasi, kita share apa experience kita soal drinking alkohol. Jadi silahkan dicoba sesuai mungkin yang biasa minum Tangkray yang nggak tahu boleh dilihat rasanya kayak gimana ya kan. Tadi kita udah jelasin. Yang nggak minum ya silahkan, kalau mau coba, yang nggak mau coba ya nggak apa-apa. Sekedar edukasi. Nggak harus aja. lah minum teh. Kayak gitu, silahkan dicoba lah, tetaplah minum walaupun itu membosankan ya. Oke, kita tutup lah Mas Ibi, cukup sampai di sini. Thank you Mas Oma. Thank you. Udah Oke, nemenin kita. Mas. Besok lagi. Besok kita bakalan ada program-program dengan kamu ya Mas ya. Ada brand-brand lain ya. Ini seru sih, bakalan seru. Tetap stay tune pokoknya. Kata-kata terakhir nih. Oke, silakan. Ini buat teman-teman semua. Mungkin ini adalah salah satu konten sebenarnya kita lebih ke educate dan juga lebih ke tentang cara minum ambience. Jadi kalian harus pantengin ini terus. Menurut ini adalah salah satu Ilmu yang gratis kok. Ya, tontonan yang ya sebenarnya kan ngobrol-ngobrol santai, Betul. tapi ini ada educate lebih. Jadi kalau Karena mungkin banyak orang yang sudah pernah coba atau belum pernah. Sekarang ini sudah dibantu sama Mas Adit. Yang penting adalah poin-poinnya. Karena kita subjektif juga, subjektif. objektif, subjektif, semuanya lah. Ada, semuanya. iyalah. Kita semuanya adalah tentang gimana caranya minum. Dalam ini seperti apa? Menurutku kalian harus paham terus. Iya, thank you. Smart people lah ya, kata Dedi smart people. Tapi ini untuk alkohol. Iya. Jadi cara menjadi peminum yang pintar gitu. Benar banget. Jangan menjadi pemabuk, jangan pernah menjadi pemabuk.
Kalau mungkin kita bikin atau fans gitu. Oke, apa itu? Apa? Ada Tipping geng. tipping geng ya. Nanti untuk komen banyak, yang paling banyak spam nanti dapat botol dari Mas Adi. Oh dari Dapat diskon spesial dari Mas Adis khusus cewek lo ya. Jangan gitu. Nanti kalau pas konten gua aja Mas, Ya. pas badanku nanti aku mau kasih Ada kayak gitu. Widih, mantap, thank you Mas Oma. Bener. Kalau kalian ada apa? Pengen mau kita bahas apa boleh seperti biasa kalian tulis di kolom komentar atau di Instagramku, Instagram Mas Ibe juga boleh, Instagram konten Ilur juga boleh. Kalian komen DM boleh. Kita mau bahas apa besoknya? Pokoknya ditunggu banget. Itu bakal seru banget. Sama satu lagi, jangan lupa subscribe. Subscribe. Konten Ilur. Karena subscribe itu gratis. Dan satu lagi. Apa lagi? Kalau buat kita perlu ada respect. Respect. Itu banyak. Kita tidak perlu duitku. Kita perlu. Ya. Ditonton aja udah seneng. Wes, Karena ya ini belajar sih. Iya. Belajar. Kapan lagi? Kapan Mana lagi? bisa kayak gini? Kapan lagi? Bahas kayak gini ya. Oke lah kita tutup ya. Pokoknya thank you banget. Ini botol dari Kojun. Kojun udah Thank you, dikasih. Kojun. Thank you, Kebetulan Kojun. lagi. Thank you. Udah dikasih. Next time. Oke besok ada lagi yang lain. Mungkin tequila bisa disediain. Thank you. Terima kasih teman-teman dari Kojun. Thank you. Kita enjoy banget gue hari ini ya. Iya. Minum-minum tipis-tipis. Luar biasa lah, Pak. Ini saya berikan sama mantan. Asik. Mantap. Oke, kita tutup aja. Tetap stay tune di channel kita. See you, Tipsy Sipping Club. Tips sih Pak. This is. Mobil. Nah, itu.